wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat jawabnya, makanya belum menang-menang ya. Saya doain yang jawab salam duitnya banyak. Amin. Kencengan aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Nabiyallah labbaika ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Segala puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah yang hadir, wabil khusus guru kita bersama, guru saya Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, mata Allah bituli hayatihi syarifah, wa nafa Allah bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, dan guru-guru kita yang lainnya, para habaib yang lainnya, para sepuh, para orang tua, para guru yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, khususnya para habaib sulalatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa ala alihi. Sampai ada seorang pastor di Sulawesi belum lama bicara, mendengar seorang habaib berbicara di masjid. Setelah habaib tersebut berbicara, pastor di luar masjid tanya, itu siapa tadi yang bicara? Dijawab seorang habib, katanya keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dilihat sama pastor itu sampai bilang, apa dia bilang? Oh, keturunan Nabi Muhammad, kamu biarin aja jalan begitu saja. Kalau Nabi Isa punya keturunan, saya nggak bakal biarin jalan di atas bumi, saya yang gendong, katanya. Kata pastor tersebut, dari keistimewaan, kemuliaan para habaib zuriyah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, kemuliaan, keindahan, keistimewaan yang malam hari ini kita dapati, khusus nih yang kecil-kecil datang ke sini, insya Allah dapat kemuliaan semuanya, amin. Kita semua yang hadir pula dimuliakan oleh Allah. Amin. Kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan urusan kita dunia akhirat, wabil khusus sahibul wilayah, sahibul bait, sahibul hajat, semuanya diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah yang hadir, lihat banyak anak kecil, saya teringat dulu di zaman Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi maulidnya kita baca sama-sama. Sebagaimana tadi Bapak cerita, pengen anak-anak muda biar rajin ibadah, biar tahu ilmu agama. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi waktu datang pengajian seperti ini, pulangnya dia bilang sama ibunya, Bu, tadi saya hadir pengajian sama ulama, sama guru-guru, saya lihat wajah mereka. Tolong Bu, sekarang juga doakan saya biar nanti saya kalau sudah besar bisa jadi seperti ulama. Ini doanya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yang muda-muda mestinya lihat wajah ulama, dalam hati tanemin, paling tidak kita biar bisa jadi ulama. Kalau tidak bisa jadi ulama, jadi muridnya ulama. Amin. Jadi orang yang soleh, pecintanya para ulama, amin ya rabbal. Dan juga saya pernah duduk bersama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di Madinah tahun lalu. Waktu kita baru duduk sama beliau langsung bilang begini, barang siapa yang belajar ilmu dengan ulama, barang siapa yang mau duduk dengan ulama, barang siapa yang cinta sama ulama, yang
ulama. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Kalau kita nggak jadi ulama, mudah-mudahan anak kita jadi ulama. Amin. Amin ya Rabbal. Kata guru saya bilang, sekarang dokter anaknya jadi apa? Dokter. Kiai anaknya banyak jadi dokter. Nah kalau kiai anaknya banyak jadi dokter, dokter anaknya jadi dokter, besok siapa yang jadi kiai? Besok siapa yang jadi ulama? Makanya ajak nih anak-anak kita biar ngaji dari kecil, insya Allah biar ngelihat ulama, biar dia punya cita-citanya jadi ulama. Amin ya Rabbal alamin. Peringatan seperti ini kita butuh satu niat. Apa niatnya? Kita minta sama Allah pulang dari sini kita punya perubahan, biar hidup kita lebih baik lagi. Jika kita jauh dari Allah, mudah-mudahan pulang dari sini kita didekatkan dengan Allah. Kalau kita lalai dari ibadah kepada Allah, mudah-mudahan pulang dari sini kita rajin ibadahnya. Kalau ada di antara kita yang meninggalkan sholat 5 waktu, pulang dari sini berharap kita menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Jika ada di antara kita yang durhaka sama orang tua, maka pulang dari sini kita berharap kita tidak lagi durhaka, bahkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena duduknya kita di tempat ini harus memiliki hasil, harus memiliki pendapatan. Apa yang kita dapati dengan duduknya kita bersama ulama, bersama orang soleh, lisan kita basahkan untuk berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena mengharapkan pulang dari sini kita membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru pernah mengatakan, kam min sahibi dzambin dakhal ila mithli hadhihi al-majalis wa kharaj wa la dzamba alaih. Berapa dari orang yang dosanya banyak, kumpul hadir di pengajian seperti ini, keluar dari pengajian tersebut dosanya sudah diampuni semua oleh Allah. Kita berharap seperti itu. Bahkan Al-Habib Alwi bin Syahabuddin, beliau pernah menceritakan ada seseorang yang hadir pengajian. Setelah hadir pengajian pulang jalannya bongkok, padahal orang tersebut orangnya tidak bongkok. Tapi kenapa ditanya oleh sahabatnya, kenapa kamu kok pulang pengajian jalannya bongkok? Dia jawab oleh orang tersebut, saya nggak sanggup menerima rahmat Allah di pengajian yang tadi. Rahmat Allah begitu banyaknya di tempat tersebut sampai saya nggak sanggup membawa beban rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang soleh yang punya niat kalau hadir dalam peringatan-peringatan seperti ini. Mudah-mudahan niat kita juga besar. Amin. Kita pulang membawa rahmatnya Allah, membawa perubahan untuk kebaikan. Amin ya Rabbal. Karena saya takut tidak memiliki adab di hadapan guru saya Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syahab, maka saya ingin singkat mengajak yuk. Di dalam kisah Mi'raj ada sebuah buku yang biasa dibacakan di Masjid Ba'alawi di Kota Tarim Hadramut yang berjudul Nurul Uyun. Buku ini biasa dibaca di malam 27 Rajab, yang mengkisahkan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kisah tersebut diceritakan tentang Mi'rajnya Rasulullah, yaitu apa yang paling indah dalam kisah tersebut, perjumpaan Nabi dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan Rasulullah SAW dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjumpa Nabi kita Muhammad SAW dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi tidak mampu berbicara apapun, mustadliqan min haibatir rahman, sampai terkunci lisannya Rasulullah SAW min haibatir rahman, dari keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan lisan Nabi Muhammad SAW untuk berucap. Dan apa yang diucapkan yang kita biasa baca di dalam salat, at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatul lillah. Keindahan, kemuliaan, segala pembukaan ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diucapkan dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, sampai Allah memberikan salam. Keselamatan untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan salam, keselamatan miliknya, milik Allah diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli bahasa menyatakan bahwa di situ ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kenapa kok tidak dibaca assalamu alayka ya nabi? Kenapa diucapkannya assalamu alayka ayyuhan nabi? Karena kalau kita belajar di dalam lafaz ilmu nahwu, itu disebutkan ayyuha itu untuk memanggil yang jarak dekat. Kalau yang itu yang jauh. Kalau ada orang namanya Ahmad, Ahmadnya jauh di ujung, kita manggilnya gimana? Ya Ahmad. Tapi kalau orangnya dekat, kita manggilnya ayyuha Ahmad. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan untuk Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz ayyuha karena jaraknya Nabi ketika itu sangat
Guru-guru kita selalu mengajarkan kita untuk membaca salam tersebut dalam sholat kita, karena itu sebuah kewajiban. Karena di dalam sholat kita juga Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan kita, dekat sekali dengan kita. Makanya kita bacanya sama, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Karena pemimpin kita yang mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita sujud, mengajarkan kita ruku, Nabi kita Muhammad SAW. Sangat dekat Rasulullah. Namun mohon maaf, banyak orang yang di dalam sholatnya tidak menghadirkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang di dalam sholatnya menghilangkan kekhusyuannya, bahwa Rasulullah SAW sangat dekat dengannya. Bagaimana dikisahkan Al-Imam Syekh Ali Khali Ghassam, beliau kalau di dalam sholatnya ketika tahiyat mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau berhenti sampai mendapatkan jawaban salam dari Nabi Muhammad, yang mana makmumnya semua yang sholat di belakang Syekh Ali Khali Ghassam itu semua mendengarkan jawaban salam dari Nabi Muhammad. Ini yang cerita muridnya sendiri, bukan Syekh Ali Khali Ghassam bangga bilang saya kalau salam dijawab sama Nabi, enggak. Tapi muridnya bilang, kami jika sholat di belakang guru kami Syekh Ali Khali Ghassam, kami semua mendengarkan jawaban salam dari Nabi Muhammad setelah Syekh Ali Khali Ghassam mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad. Kenapa bisa didapati? Karena kekhusyuannya di dalam sholatnya. Kemudian dibalas oleh Nabi SAW, Assalamu alaina. Rasulullah mengharapkan keselamatan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi alaina, untuk kami semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh yang di belakang Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah yang patuh kepada Rasulullah, yang mengikuti Rasulullah, yang kita hadir di malam hari ini insya Allah mendapatkan salam dari Allah dengan keberkahannya Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal. Kalau udah dapat salam dari Allah, hidupnya indah, udah dapat keselamatan dari Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi bukan itu yang saya pengen ajak. Di dalam kitab Nurul Uyun disebutkan ada berapa ucapan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah. Di antaranya Syekh Muhammad bin Awad Bafadal, beliau menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, hal ta'lamu fima yahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad ditanya sama Allah, apa? Kamu tahu nggak apa yang sekarang malaikat yang ada di langit lagi ributkan? Jadi malaikat di langit ada yang ribut, ada yang berdebat, ada yang dipermasalahkan oleh para malaikat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Rabb, anta a'lamu bidzalik wa bi kulli syai'in wa anta 'allamul ghuyub." Ya Allah, Engkau yang Maha tahu tentang semua itu, dan Engkau yang Maha tahu tentang segalanya, dan Engkau yang Maha tahu tentang yang kami tidak tahu. Itu jawaban Rasulullah SAW. Makanya kita diajarkan oleh guru kita, jika kita tidak mengetahui suatu masalah, maka kita cukup berdiam dan kita tidak berbicara. Jangan kita main bicara-bicara aja. Mohon maaf nih, sekarang banyak kalau ustadznya ditanya, "Ustadz, hukum ini apa?" Ustadznya nggak pakai ilmu, main jawab aja. Kayak sekarang di TV ada perempuan kalau lagi haid boleh nggak masuk masjid? Boleh. Kenapa nggak boleh katanya? Kan itu di TV ada diajarin seperti itu. Padahal apa? Kalau kita buka dalam Kutubul Fikih disebutkan ada 10 hal yang dilarang perempuan ketika haid. Di antaranya apa? Masuk ke dalam masjid. Itu harus kita pahami. Makanya kalau kita nggak tahu, jangan main jawab aja, diam aja udah. Diam aja, kita nggak tahu, jangan jawab, jangan ngomong, diam aja. Karena kita nggak tahu, jangan so tahu. Kalau kata nenek saya dulu almarhumah pernah bilang, jangan sogol. Tahu sogol? Udah songong goblok lagi. Itu kata nenek saya begitu. Jangan sogol katanya. Songong goblok artinya apa? Sok tahu, salah lagi. Ya begitu. Makanya kita diajarin untuk diam. Rasulullah yang mengajarkan kita. Bagaimana Rasulullah? Nggak tahu Rasulullah. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu Allah. Akhirnya apa? Halo, boleh lanjut? Boleh. Ya disikat biar cepet nih guru kita nanti. Mau biar lamaan dikit ilmunya biar kita semuanya dapat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya. Makanya Rasulullah bilang nggak tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikhtalafu fi darajat wal hasanah. Mereka para malaikat sedang meributkan dua hal. Yang pertama derajat, yang kedua hasanat. Apa derajat? Derajat yang tinggi, yang agung, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, ini diributkan oleh para malaikat yang ada di langit. Yang kedua hasanat, kebaikan yang agung yang diberikan dari Allah untuk hambanya, ini juga diributkan
ada di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta a'lamu bidzalik, engkau yang maha tahu tentang itu semua ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi tersebut berfirman, apa yang diributkan oleh para malaikat? Yang pertama derajat. Apa di dalam derajat? Yang pertama asbabul wudu fis sabarat. Apa itu? Yaitu kekhusyuan yang didapati di dalam berwudu. Para malaikat Allah yang ada di langit meributkan tentang wudu yang sekarang diperintahkan untuk kita manusia menjalankannya. Ini diributkan oleh malaikat. Kenapa? Karena di situ ada derajat yang tinggi bagi mereka yang melaksanakan wudu dengan khusyuknya. Mereka yang wudu dengan hadir hatinya kepada Allah. Karena mohon maaf, banyak orang zaman sekarang wudu sekedar wudu, tapi hati mereka tidak hadir kepada Allah. Bahkan ada yang wudu sambil bercanda, wudu sambil ngobrol. Makanya kita perlu perhatikan kekhusyuan dalam wudu. Sampai para ahli fikih mengatakan, man lam yakhsha fi wuduhi lam yakhsha fi salati. Kalau ada orang yang nggak khusyuk dalam wudunya, jangan harap salatnya wudunya aja nggak khusyuk. Makanya kita wudunya biar dulu Sayyidina Ali karramallahu wajah itu kalau wudu mukanya merah. Kalau wudu mukanya merah, ditanya sama sahabatnya, kenapa kok kalau wudu mukanya merah? Dijawab oleh Sayyidina Ali, atadri baina man agum, apakah kalian tidak tahu ketika kita wudu kita ini ngadep siapa? Ngadep Allah. Dan kita takut ada satu anggota wudu kita yang nggak terkena air, nanti diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekhusyuan ulama, kekhusyuan orang saleh. Makanya kita ikutin kalau pengen dapat derajat yang tinggi. Andai kata malaikat bisa bicara sama kita, hei manusia, udah kalian gak usah khusyuk wudunya, biar kami malaikat yang khusyuk wudunya. Tapi itu semua diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Makanya wudu kita biar khusyuk. Yang kedua apa? Yang kedua wal masyu 'alal aqdami ilal jamaah. Orang yang mendapatkan derajat yang tinggi kata Allah adalah orang yang melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah, menjaga sholat berjamaah, tidak mau sholatnya sendiri. Makanya kita harus perhatikan sholat kita, jangan sampai kita sholat sendiri. Bahkan di dalam hadis tidak ada satu riwayat hadis pun yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah sholat sendiri. Ada hadis Nabi pernah menjelaskan Nabi sholat sendiri? Semua sholatnya Nabi 5 waktu dalam keadaan berjamaah, bahkan sampai keadaan sakitnya Rasulullah. Makanya kita juga yang bilang cinta sama Rasulullah, yang bilang sayang sama Rasulullah, mana yang mau ngikutin Rasulullah, jalanin sholat berjamaah, jangan ditinggal. Orang yang sholat berjamaah dapat 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Jaga takbiratul ihramnya sama imam. Kita jaga sholat berjamaah. Ini yang kecil-kecil, mentang-mentang sholat Jumat nanti nunggu dulu imamnya kalau udah mau sholat baru. Jangan dari khutbah duduk yang rapi, jangan bicara. Yang muda juga enggak, nunggu rokoknya belum habis, nanti kalau udah habis baru kita sholat bareng. Oh imamnya bacaannya panjang, jangan. Jaga takbiratul ihram sama imam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, likulli syai'in safwah wa safwatus shalah takbiratul ula mal imam. Dalam setiap ibadah ada pengkhususan. Yang paling khusus dalam sholat adalah orang-orang yang bertakbir setelah imam, menjaga takbirnya. Sampai pernah ada pemuda nangis depan masjid Rasulullah. Ini pemuda nangis, Rasulullah SAW rapi sholatnya keluar, tanya kenapa nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, ontak saya hilang. Ontak saya hilang, dia nangis. Rasulullah SAW bilang, azunnu kafatat takbiratul ulama al-imam. Oh, saya pikir kamu nangis saya begini nih, kamu ketinggalan takbir tadi sama imam. Dijawab, emang ya Rasulullah takbir sama imam lebih mulia dari ontak saya? Apa dijawab Rasulullah? Khairu min mala'il ardi ibla. Lebih mulia kalau sebumi ini isi penuh sama ontak, takbiratul ihram sama imam itu lebih mulia. Makanya mau tahu nggak orang yang paling kaya siapa? Mau tahu orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang yang paling kaya di dunia siapa? Tahu? Orang yang bertakbir setelah imam. Siapa lagi? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata Rasulullah, rakaatani qabla al-fajr khairu min ad-dunya wa ma. 2 rakaat sebelum sholat fajar lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ada yang punya dunia seisinya. Mereka yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Yang ketiga, derajat yang tinggi adalah orang yang intidharus sholat ba'da sholat. Orang yang sudah sholat tapi dia siap untuk sholat lagi, menunggu sholat, rindu pada sholat. Bukannya udah sholat merasa capek, udah isya udah tidur, yuk, nggak siap untuk subuh. Kalau orang siap nyalain alarmnya biar bangun subuh, gimana caranya? Usahain pesen sama orang-orang terdekat
dekatnya. Nanti kalau sudah mau dekat subuh bangunin saya. Ini orang-orang yang siap untuk melaksanakan sholat. Setelah dia sholat, orang yang mendapatkan derajat yang tinggi. Bukan hanya sholat sekedar ya sudah sholat dah selesai begitu aja. Terus dia udah santai tenang, nggak memikirkan untuk sholat lagi, menjaga sholat lagi. Dulu salafus saleh kalau udah sholat maghrib nunggu biar isya nih. Bagaimana caranya isya jangan sampai lepas. Kalau udah lepas udah ketiduran nggak sholat isya, bagaimana bingung. Makanya ulama tuh jaga sholatnya, menanamkan kerinduan setelah sholat, rindu ingin sholat lagi. Setelah sholat, jaga sholat kemudiannya. Inilah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Rabb, apa hasanat yang diributkan oleh malaikat-malaikat Allah? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasanat yang pertama afsus salam. Ucapkanlah salam. Nih saling ucapin salam, ketemu assalamualaikum. Doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah penuh keindahan. Nggak ada agama yang ngajarin kalau ketemu didoain semoga Allah menyelamatkanmu, nggak ada. Semoga Tuhan menyelamatkanmu, nggak ada. Cuma di dalam agama Islam yang kita kalau ketemu diucapin assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan atasmu. Diajarin sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan isinya rahmat Allah, pengampunan Allah, kebaikan Allah. Tinggal kita mau ngucapin salam. Makanya kalau ketemu salam ini nggak ketemu hai, diajarin lagi halo, apa lagi, cuy mau kemana cuy, cin mau kemana cin, kue cincin, ada lagi macam-macam. Ketemu toyor-toyoran, ucapin salam assalamualaikum, jangan dilepas salamnya. Kemudian apa? It'amut ta'am, berilah makanan untuk orang yang tidak mampu. Punya rezeki jangan lupa sama tetangganya. Kata Rasulullah, tidak beriman kepada Allah orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Makanya bantu. Punya rezeki sedikit makan. Kalau bikin masakan yang berkuah, kuahnya banyak, bagi tetangganya jangan lupa. Jangan tetangganya nyium, duh enak bener ini orang masak sayur kuning, kita nggak dibagi. Ya kan begitu. Bagi sama tetangganya, siapin. It'amut ta'am diajarin. Sedekah itu dimuliain. Sekarang kita jarang sedekah, nggak mau, masya Allah. Dulu ada satu ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu kalau dapat rezeki langsung disedekahin. Oh, magomnya azim, derajatnya tinggi di sisi Allah. Kalau dapat rezeki langsung disedekah. Ada orang kasih beras 1 karung langsung dibagiin lagi. Ada orang kasih uang nggak nyampe berapa menit di kantongnya dikasih lagi. Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin yang suka kita baca. Itu biasanya kalau dapat sedekah, dapat rezeki apa langsung dibagi. Sampai ibunya bilang, nak simpen dah, kumpulin buat keluarga di rumah. Tapi kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir bilang apa? Tenang bu, buat keluarga di rumah pasti ada rezekinya. Dan kita nggak pernah dengar sejarah keluarga Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mati kelaparan, gizi buruk, nggak ada. Bahkan sampai detik ini di kota Masileh yang sekarang sudah 200 tahun setelah wafatnya beliau, yang kurang lebih rumah paling bagus rumahnya beliau sampai detik ini. Padahal nggak ada yang nempatin. Rumahnya siapa? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sampai ibunya ngeluh sama gurunya Al-Imam Hasan bin Salih Al-Bahar. Bilang nih, coba nasihatin murid kamu kalau punya rezeki jangan semuanya disedekahin, sisain, simpen. Ini derajatnya tinggi nih, agung nih, kita belum nyampe. Apa kata gurunya? Benar begitu? Iya, ya udah nanti saya samperin. Disamperin, ditanya, Abdullah benar, kamu kalau dapat rezeki langsung kamu sedekahin? Iya guru. Semuanya guru. Kenapa? Saya jawab, enggak jawab. Saya jawab, saya takut kurang ajar guru. Jawab katanya, ya, guru saya teringat Rasulullah dulu pernah bersabda, manukisat malun min sadaqah bal yazdad. Rasulullah dulu pernah bersabda bahwa tidak akan berkurang harta sedikit pun jika disedekahkan, akan tetapi bertambah, akan tetapi bertambah, akan tetapi bertambah. 3 kali diulangi oleh Nabi Muhammad. Artinya kalau kita sedekah bakal ditambahin berlipat kan? Sampai begitu. Tapi kalau kita belum magomnya ya, udah magomnya belum? Saya mau nanya sama jamaah, ada ibu-ibu, bu, ibu kalau punya duit 100.000 mau pergi ke pasar belanja, berani nggak di tengah pasar ada orang minta fakir miskin kasih semuanya 100.000? Jamaah yang laki punya duit 100.000 disuruh sama istrinya gantian minta tolong, istrinya sakit, jamaah yang laki dan suaminya belanja ke pasar. Sebelum nyampe pasar berani nggak kasih semuanya 100.000? Belum sampainya setengahnya dah 50.000, seperempatnya 25.000. Mau ya? Ada ya? 5.000, 1.000, jangan 1.000,
1000 mah beli permen. Ya, paling enggak sedekah, punya sedekah. An-nugam tadfa'un nigam. Kalau kita sedekah 1 suapan buat orang yang susah, itu nyelamatin kita daripada bahaya apapun yang akan terjadi. Sampai dikisahkan ada seorang perempuan Bani Israel, dia mau makan, lagi makan, tinggal suapan terakhir. Ada fakir miskin minta, dia nggak punya apa-apa, cuman suapan terakhir, dikasih sama dia, dimasukin ke mulutnya, udah ini aja, cuma adanya ini, dimasukin ke mulutnya, dimakan sama orang tersebut. Orang itu jalan, dapat 2 hari ada serigala masuk ke rumahnya, dia punya anak bayi, ditelan sama serigala, dibawa kabur ke hutan. Sampai di hutan ini ibu ngejar-ngejar, ibni anak saya, ini dikejar, dibawa nih, kepalanya tuh anak udah masuk ke dalam mulutnya serigala tuh dibawa. Nggak lama ada orang yang badannya besar, ada yang berbadan besar turun, itu disentil serigalanya, cuma disentil doang, diangkat itu orang, dibersihin tuh orang, seakan-akan tuh anak nggak kenapa-napa. Anak kecil tersebut seakan-akan nggak kenapa-napa. Akhirnya itu anak dikasih ke ibunya nih, ibunya langsung nangis, senang. Ente siapa nih yang Allah kirim sampai menolong anak saya? Apa dikatakan? Saya malaikat dalam langit keempat kan? Ini kisah dalam Bani Israel. Saya malaikat dalam langit keempat yang Allah suruh turun, yang Allah pesankan kepadamu untuk disampaikan an-nugam binugam, al-lugam bilugam. 1 lukmah yang engkau berikan untuk fakir miskin, maka Allah membawa nih lukmah yang dimakan oleh serigala, itu semua dikembalikan oleh Allah. Dari apa? Menjauhi musibah. Bahkan di kota Seoul ada seorang imam besar di masjidnya, itu kalau setiap subuh keluarin sedekah, suruh sama istrinya keluarin sedekah, jangan telat. Suatu hari anaknya jatuh, patah kakinya. Ini suaminya imam masjid bilang, kok bisa anak saya kakinya patah? Pasti ada sesuatu yang lupa nih, mungkin sedekah kita hari ini belum dikeluarkan. Ternyata benar, diperiksa di rumahnya, sedekahnya lupa dikeluarin. Maka apa orang tersebut pesan? Maka sedekah kita harus dikeluarin sekarang. Dikeluarin sedekah tersebut, apa yang terjadi? Itu kaki anak yang tadinya patah sembuh. Berkat apa? Sedekah. Kita nggak pernah tahu. Kita yang naik motor, naik mobil, naik kendaraan apapun, musibah bakal terjadi, bahaya bakal terjadi. Tapi kalau orang yang rajin sedekah akan dijaga sama Allah, diselamatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa 3 derajat 3 hasanat dari hikmah mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita amalin di rumah kita, buat jadi perubahan. Nih pulang dari sini biar punya perubahan. Insya Allah kita berubah lebih baik lagi. Amin. Allah kuatin kita dalam ibadah. Amin. Allah lancari ibadah kita. Amin. Allah kasih kita ilmu yang manfaat, yang berkah dunia akhirat. Amin. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang saleh. Allah berikan kita rezeki yang luas. Allah mudahkan urusan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Terakhir saya doain yang belum punya rumah, punya rumah. Amin. Yang belum punya kendaraan, punya kendaraan. Amin. Belum punya motor, punya motor. Amin. Tapi hati-hati sama begal ya. Kalau ketemu begal kasih balsem aja. Kan balsem itu menghilangkan begal-begal, benar nggak? Tapi kalau orang Arab bilangnya P itu dibaca B, Pepsi apa? Pepsi. Berarti kalau pegal begitu ya. Ya udah saya doain punya mobil dah semuanya. Biar Pondok Petir tambah macet. Kalau perlu keluar rumah nggak bisa jalan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bil khusus kepada guru saya Al Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syahab, Habib Faris Al-Kaf, para habaib yang lainnya berbicara tidak pantas, tidak layak di tempat ini. Umal faqir ajiz an agum fi mithli hadil maqam inda masyayikhina ama masyayikhina wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.